Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita mau minta hikmat Tuhan memenuhi setiap kita sebelum kita beraktivitas pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kami, anugerah-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, pada setiap kami, dimanapun berada. Biarlah kiranya hikmat Tuhan boleh menuntun kami, menuntun langkah kami, agar supaya kami berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, umat-Mu yang merindukan Engkau. Biar kasih Tuhan boleh mengalir, melingkupi setiap kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang, bawa hati kita. Mari datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah merancangkan rancangan yang terbaik atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan yang kami perlukan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan seturut kehendak-Mu. Kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku, amin. Ajaib, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Yes, makasih Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku
perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah Bapakku ajaib. Mari dengan segenap hati. Yes. Engkau ajaib Tuhan. Segala perbuatan, segala rancanganmu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan, amin, amin, segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Yes. Terjadilah, Yesus. Mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kami. Tuhan, Engkau yang sanggup mengadakan setiap apa yang kami perlukan. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup setiap kami. Biar kami boleh mengikuti setiap rencana Tuhan. Oh Yesus, Tuhan yang memberikan kami kekuatan pada hari ini ya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang putus asa, Tuhan memberikan harapan yang baru. Terima kasih, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhanku, heran perbuatanmu. Yes Jesus, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Bapakku ajaib. Yes Jesus, mari rasakan kasih-Nya ya. Yes. Kami percaya rancangan-Mu terbaik Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Mari dengan iman kita. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapak, pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan.
Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut akan masa depan kami. Sebab Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Tuhan yang mengangkat kami saat kami terjatuh. Engkau yang menyediakan kasih setiamu ya Tuhan setiap pagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu firman Tuhan. Memenuhi hidup kami, menuntun kami sehingga hidup kami dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur ya kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Bahkan mungkin ya sekalipun saudara sedang dalam keadaan sakit hari ini, tetaplah percaya bahwa kita masih hidup semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sama-sama sebelum memulai aktivitas kita mau
melandasi hari kita dengan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan sanggup menuntun hidup kita. Bahkan lewat firman Tuhan itu Tuhan berbicara buat kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal yang kelima mulai ayat yang ke-6 saudara. Ayub 5 ayat yang kelima mulai. Firman Tuhan berkata di sana, Ayub 5 ayat 5, apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Ayat 6, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ayat yang ke-7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri seperti bunga api berjolak tinggi. Iya, saudara, di sini Ayub sedang berbicara tentang orang bebal, saudara ya. Ayub berkata di sana, ya menasihati kita lewat firman Tuhan. Dia berkata bahwa ya orang bebal itu dimatikan oleh kesalahannya sendiri. Karena itu ya dia berkata ayat yang kelima, orang bebal itu apa yang dituainya itu dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Kalau kita ini hidup menjadi orang bebal, maka bahkan hasil yang kita dapatkan saudara itu tidak akan membuat kita ini bahagia, karena ada banyak hal yang dapat mencuri setiap hasil usaha kita. Ada banyak hal yang dapat mengambil apa yang sudah kita susah-susah cari. Orang bebal itu tidak akan pernah merasa beruntung atau tidak akan pernah ia dibiarkan tenang. Bahkan hasil kekayaannya pun diincar oleh ya orang lain, bahkan ya ada saja hal-hal yang dapat merugikan dia saudara. Orang bebal itu artinya orang yang tidak mau bertobat. Orang bebal artinya orang yang tahu sebenarnya bagaimana dia harus hidup benar, tapi dia memilih untuk hidup terus dalam dosa. Orang bebal itu ya dikatakan di sana ya bahkan hasil tuaiannya akan dirampas orang, dimakan habis, bahkan ada saja saudara ya hal-hal yang dapat merugikan dia. Ya bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata, saya ini udah kerja loh, saya ini sudah bersusah payah, tapi kok ya hidup saya itu kok kayaknya gini terus, bahkan saya cenderung ya terus merasa berkekurangan, terus merasa, jadi bukan soal kaya atau tidak. Karena ada orang yang berpenghasilan banyak tapi dia tetap tidak merasa puas. Ada orang yang hasilnya itu ya sebenarnya sedikit tapi dia bisa bersyukur dan dia bisa menerima semuanya, dan itu cukup buat dia. Nah saudara, Ayub sedang berkata, menasihati, bahkan dikatakan orang bebal itu apa yang dituainya dimakan habis oleh orang lapar, dirampas dari tengah-tengah duri, bahkan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Orang yang bebal tuh ya banyak sialnya saudara. Makanya ayat 6 dia berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ya tidak selamanya saudara. Ya kesusahan itu datang dari ya tanah atau debu itu menghasilkan bencana. Tetapi ayat yang ke-7 Ayub berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ketika manusia menghadapi sesuatu yang di luar nalar atau keinginannya, dengan kata lain, atau ketika kita menghadapi ya namanya mungkin kita bilang itu kesialan atau malapetaka, jangan cepat-cepat menuduh orang, jangan cepat-cepat menuduh siapapun. Karena ya ayat ini berkata manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, ada orang-orang yang menderita akibat dari kesalahannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita karena ya dia nggak mau bertobat saudara. Ada orang-orang yang menderita karena kesombongannya. Saya banyak melihat saudara, orang-orang yang hidupnya itu nggak pernah ya rasanya aduh ya apa ya menderita. Kenapa? Ya karena kesalahannya sendiri. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran atau karena kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan sendiri, menimbulkan kesusahan dalam hidup kita, maka ya dalam hal ini kita perlu bertobat. Hari-hari ini
Ketika kita menghadapi masalah, mari kita introspeksi diri saudara. Apakah masalah itu datang memang karena memang kehendak Tuhan, atau kesalahan itu datang karena kebodohan kita sendiri. Ya, jadi saya kasih contoh, misalnya ada orang yang bolak-balik ya mengeluh kepada saya, "Bu, saya itu stres menghadapi suami yang begini 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 begini." Ya, saya selalu berkata, "Ya Ibu, dulu ada yang paksa Ibu menikah dengan pria yang seperti itu. Kenapa dari dulu Ibu tidak mengenali suamimu?" Lah, ini kan menderita ya karena kebodohan. Jadi tidak ada pilihan lain selain Ibu tuh berdoa buat suamimu. Berdoa agar dia bertobat ya, karena ya itu sudah pilihanmu sendiri. Saya melihat banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu karena kebodohan sendiri saudara. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau itu sudah terjadi maka kita nggak bisa lari. Terimalah itu sebagai harga yang harus kita bayar dan berjuanglah, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, apalagi saudara, dari kebodohan sendiri. Ada orang yang jatuh miskin akibat bangkrut, dia terikat dengan judi saudara. Akhirnya ketika bangkrut ya dia datang mengeluh, ya itu kebodohan sendiri. Kenapa? Kamu sebenarnya bisa memiliki nasib hidup yang lebih baik, tapi karena kamu judi ya akhirnya bangkrut, ya itu adalah harga yang harus kamu bayar. Ada orang-orang juga ya akhirnya, "Bu, saya ditipu karena saya ikut saham. Saya taruh uang saya di situ sekian miliar, ternyata dibawa lari." Ya, Alkitab sudah bilang siapa yang ingin cepat kaya dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, hidup ini penuh dengan tipu muslihat. Hidup ini penuh dengan ya jebakan-jebakan. Karena itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, kita perlu bertobat, sebab orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan menjadi perisai bagi dia. Ya, kecuali kita menderita karena kehendak Tuhan seperti Ayub. Dia memang diizinkan Tuhan untuk diuji imannya. Tapi jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri sehingga kita mengalami kesusahan. Ya, ayat 7 berkata, "Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi." Mari saudara, kita perlu tuntunan Tuhan hari-hari ini agar hidup kita ini terhindar dari masalah, dari pencobaan, tidak ditipu orang ya, karena kita ini kepengen cepat kaya dan lain sebagainya. Tapi mari kita berusaha minta pada Tuhan ya, setiap hari bergaullah dengan firman Tuhan agar hidup kita semakin bijaksana dan kita terhindar dari kebodohan karena ya dari kesusahan karena kebodohan kita. Kita hidup benar aja, kesusahan tuh ada saudara. Tapi Alkitab bilang berbahagia kalau kesusahan itu datang karena kehendak Tuhan, karena kita hidup benar. Tapi kalau kesusahan yang datang karena kebodohan itu akan lebih berat kita menanggungnya saudara. Alkitab bilang kalau kita menanggung kesusahan karena kehendak Tuhan, berbahagialah kamu. Tapi ya kalau kita menderita kesusahan karena kebodohan kita, ya itu kita perlu bertobat. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, jalan kita dari segala hal-hal yang jahat, dan kita diluputkan dari segala yang tidak baik karena kita mau bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan-Mu atas kami pagi hari ini. Kami perlu tuntunan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan agar kami tidak salah melangkah dalam hidup ini dan agar kami terhindar dari segala kesusahan karena kebodohan kami. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa. Pegang erat tangan kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saudara. Agar Tuhan tuntun dan pegang tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan Bapa, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Amin. Engkau harapan kami Tuhan. Selama ku hidup, lebih lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku,
kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Amin. Selama ku hidup, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, Yesus Tuhan. Bawa kami di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami agar kami melakukan yang benar di mata Tuhan. Supaya jalan kami terhindar dari kesusahan demi kesusahan yang datang akibat kebodohan kami sendiri. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang sungguh hidup takut akan Engkau, melekat kepadamu dan bukan menjadi orang bebal. Jika kami hidup menjadi orang bebal yang tidak mau bertobat, maka jalan-jalan kami penuh dengan kesusahan demi kesusahan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami bodoh karena tidak taat pada firman-Mu, sehingga hidup kami terjatuh dalam kesusahan demi kesusahan. Ajar kami hidup dalam tuntunan Tuhan, ajar kami hidup di dalam jalan Tuhan, supaya kami terhindar dari semua itu Bapa. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa hari ini menjadi hari yang damai sejahtera, penuh sukacita bagi kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa perkenanan Tuhan turun atas hidup kami hari ini. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah Tuhan. Biarlah Engkau jagai langkah hidup kami, perkenanan Tuhan ada atas kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Lindungi kami Tuhan dari niat-niat jahat orang. Kami ingin menjadi orang yang takut akan Tuhan, agar Tuhan jadi perisai bagi hidup kami. Berkati setiap mereka yang sakit hari ini, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan tolong Bapa, agar hidup kami boleh senantiasa mengalami mujizat yang dari Tuhan. Berkati juga Bapak mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Terima kasih Bapak, setiap pergumulan persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap masalah kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau
hati